Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat. Visi Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2013-2018 adalah Purwakarta berkarakter. Mengembangkan pembangunan berbasis kearifan lokal yang bernilai religiusitas, berorientasi kepada keunggulan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. B. Pengembangan struktur wilayah dan tata ruang yang berorientasi kepada keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir serta unsur tanah, air, udara, dan matahari. C. Mengembangkan struktur pemerintahan yang berorientasi kepuasan pelayanan publik berbasis pedesaan yang berorientasi kemakmuran rakyat. Prioritas daerah. Prioritas pembangunan Kabupaten Purwakarta dirumuskan dalam 9 tangga cinta Purwakarta istimewa yang terdiri atas 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian bantuan modal peternakan atau modal usaha. 2. Perlindungan jaminan kesehatan, hari tua, dan kematian bagi seluruh masyarakat. 3. Pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berbasis kearifan lokal yang bernilai religiusitas. 4. Pengembangan sistem pertanian organik di 17 kecamatan terintegrasi dengan sistem kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan ketahanan energi. 5. Penyempurnaan pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi, jaringan listrik, drainase, dan jaringan air bersih siap minum bagi masyarakat. 6. Pengembangan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis pedesaan melalui penguatan sistem e-government sampai tingkat RT. 7. Pengembangan program investasi melalui penguatan dan pembukaan kawasan industri baru. 8. Pengembangan Purwakarta sebagai kabupaten pariwisata melalui penataan ruang publik, penataan bangunan perkantoran, penataan kawasan Gor Purnawarman, penyempurnaan Masjid Agung Purwakarta. 9. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pasar tradisional. Laju
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2016. Peningkatan angka laju pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu oleh 3 sektor dominan sebagai penggerak roda perekonomian di Kabupaten Purwakarta, yakni sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pertanian. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Pertumbuhan ekonomi makro, struktur perekonomian, pendapatan per kapita, dan indikator ekonomi lainnya yang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Data PDRB Kabupaten Purwakarta atas dasar harga berlaku tahun 2013-2016 terjadi peningkatan setiap tahunnya. Begitupun juga dan PDRB atas dasar harga konstan meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, inflasi tahun 2013 mencapai 9,32%, sedangkan berdasarkan data angka inflasi mengalami penurunan tiap tahun dan pada tahun 2016 menjadi 6,19%. Kabupaten Purwakarta berupaya menekan angka tersebut dari tahun ke tahun melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan pemikiran tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Purwakarta yaitu pendidikan. Pendidikan berkarakter merupakan sebuah inovasi kebijakan kewilayahan yang telah mulai dan sedang berjalan serta diterapkan dalam tubuh pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Pendidikan berkarakter yang dilakukan di kabupaten ini merupakan inovasi kewilayahan dengan berlandaskan pada karakter yang telah berkembang di wilayah dan masyarakat Purwakarta pada khususnya dan budaya Sunda pada umumnya. Pencapaian angka harapan lama sekolah atau HLS dan rata-rata lama sekolah merupakan 2 indikator yang dianggap mewakili kemajuan pendidikan. Data menunjukkan angka harapan sekolah tumbuh 0,97% per tahun, sementara rata-rata lama sekolah tumbuh 2,51% setiap tahunnya. Terobosan dalam dunia pendidikan. Pemberlakuan pemadaman jam belajar bagi semua jenjang pendidikan menjadi 5 hari. Pembangunan RKB baru dan sekolah 1 atap dengan fasilitas ruang toilet setiap kelasnya, wastafel serta pengeras suara. Wajib belajar 12 tahun dan menggratiskan biaya sekolah hingga tingkat SMA atau sederajat. Kebijakan mengenai revolusi makanan untuk siswa sekolah dasar atau SD, para siswa lebih memilih membawa bekal makanan dari rumah. Larangan membawa kendaraan bermotor ke sekolah bagi pelajar, menggiatkan lagi bersepeda. Menerapkan program masuk sekolah mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, mengaji dan menghafal selepas maghrib. Puasa Senin Kemis, beternak kambing, bercocok tanam dan berkebun di halaman rumah yang diwajibkan buat anak-anak sekolah. Program pengadaan armada Kidang Kencana adalah angkutan pelajar secara gratis di daerah yang tidak dilalui angkutan umum. Kesehatan. Kebijakan pembangunan urusan kesehatan di Kabupaten Purwakarta diarahkan pada upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan strategi meningkatkan ketersediaan kualitas pemenuhan tenaga kesehatan, penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, dan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat dengan sasaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Purwakarta
dan bertujuan guna mewujudkan pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal yang berorientasi kepada upaya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Pemerintah kabupaten terus berupaya membenahi fasilitas kesehatan. Salah satu yang paling menonjol yakni program kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat yang diberi nama program Jaminan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa atau JAMPIS. Dalam program ini, pemerintah kabupaten menggandeng 11 rumah sakit yang ada di Purwakarta dan Bandung. Jadi, dengan cukup membawa fotokopi kartu keluarga atau KK, KTP, dan surat rujukan dari puskesmas setempat, bisa dilayani gratis di rumah sakit yang ditunjuk. Selain itu, pemerintah kabupaten pun menambah fasilitas cuci darah di RSUD dan menanggung biaya untuk pasien cuci darah. Di sektor kesehatan ini, berbagai program inovasi telah digulirkan, diantaranya adalah program SEMAR, Safety Emergency Medical Rescue, berupa layanan ambulan dan on-call gratis untuk warga, dan program Drupadi, dokter umum panggilan darurat istimewa, berupa layanan dokter mengunjungi pasien di rumahnya. Juga telah diluncurkan program Sampurasun Dokter yang merupakan pengembangan dari 2 aplikasi sebelumnya. Melalui program ini, warga dapat memanggil dokter dan bidan untuk konsultasi kesehatan. Warga bisa mengakses layanan ini melalui aplikasi Ogan Lopian yang merupakan aplikasi berisi sejumlah layanan publik di Purwakarta. Jenis-jenis infrastruktur di bidang pekerjaan umum meliputi jaringan jalan, irigasi, dan air bersih. Kondisi jalan kabupaten dengan kondisi mantap di Kabupaten Purwakarta tahun 2016 sepanjang 596,482 km atau 81,83%. Bila dibandingkan dengan kondisi jalan mantap pada tahun 2015 yang panjangnya 592,967 km, maka mengalami peningkatan sepanjang 3,515 km. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kondisi jalan kabupaten terus lebih baik. Pembangunan infrastruktur memang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai program prioritas. Hal ini dibuktikan dengan persentase pembangunan jalan yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di samping itu, penambahan akses jalan baru, yakni jalur lingkar barat, akses jalan yang kini mulus di Kecamatan Sukasari menjadi wilayah yang tadinya terisolir selama lebih dari 50 tahun ini terbuka. Dalam bidang penerangan, pemerintah Kabupaten Purwakarta juga terus meningkatkan pelayanan penerangan listrik. Perumahan. Kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas serta utilitas lingkungan pemukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan, yaitu dengan mengupayakan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana air bersih, baik perpipaan maupun non-perpipaan. Pembangunan sarana prasarana air bersih di Kabupaten Purwakarta tahun 2016 telah dilaksanakan dengan penambahan jaringan primer PDAM dan jaringan air bersih pedesaan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengubah wajah Purwakarta saat ini. Kondisi Kabupaten Purwakarta yang mengedepankan spirit budaya dalam pembangunannya itu sejak beberapa tahun ini memanfaatkan ruang terbuka hijau atau RTH untuk dihias sedemikian rupa menjadi sebuah taman-taman yang indah, yakni Taman Sri Baduga, Situ Bulet. Menyulap beberapa lokasi sudut kota menjadi sebuah taman-taman indah dengan berbagai bunga dan fasilitas penunjang lainnya. Saat ini sudah ada sekitar 45 taman indah yang telah dibangun. Museum dengan sistem digital. 1. Museum Balai Panyawangan Nusantara berisi tentang sejarah Nusantara mulai dari zaman prasejarah, kerajaan, penjajahan,
kemerdekaan hingga situasi sejarah masa kini. Galeri Wayang yang berada di Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Sesuai dengan namanya, di galeri ini masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai sejarah wayang Nusantara sembari berwisata nuansa budaya. Perencanaan pembangunan. Secara umum, percepatan pembangunan di Kabupaten Purwakarta diarahkan pada pengembangan kegiatan-kegiatan sektor real dan sektor ekonomi unggulan serta upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada satuan wilayah pengembangan. Pembangunan berbasis wilayah ini diharapkan tidak saja akan mampu mengurangi kesenjangan di antara wilayah, lebih dari itu, pembangunan berbasis klaster ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Purwakarta. Selain itu, percepatan pembangunan juga perlu didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk e-commerce. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2016 mencapai sebesar 68,58 poin atau mengalami peningkatan sebesar 0,74 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang mencapai sebesar 67,84 poin. Capaian indeks tersebut menjadikan wilayah Purwakarta masuk dalam kategori kelompok sedang. Capaian indikator makro bidang ekonomi di Kabupaten Purwakarta digambarkan melalui meningkatnya pengeluaran produk per kapita disesuaikan di mana pada tahun 2016 diproyeksikan mencapai sebesar Rp1.083.250 atau meningkat sebesar Rp85.081 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang mencapai sebesar Rp998.169. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi atau LPE di mana pada tahun 2016 diproyeksikan mencapai sebesar 5,47% atau meningkat sebesar 0,72% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang mencapai sebesar 4,75%. Meningkatnya produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku atau ADHB di mana pada tahun 2016 diproyeksikan mencapai sebesar Rp58.700.000 atau meningkat sebesar Rp4.293.000 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang mencapai sebesar Rp54.407.000. PDRB per kapita atas dasar harga konstan atau ADHK di mana pada tahun 2016 diproyeksikan mencapai sebesar Rp47.144.000 atau meningkat sebesar Rp6.028.000 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang mencapai sebesar Rp41.116.000. Inflasi di mana pada tahun 2016 diproyeksikan mencapai sebesar 3,69% atau mengalami penurunan sebesar 0,47% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang mencapai sebesar 4,16%. Perhubungan. Sasaran pembangunan bidang perhubungan ditujukan pada tersedianya sistem transportasi yang mendukung kelancaran dan keamanan lalu lintas melalui pengembangan sistem pengaturan dan pengamanan lalu lintas kendaraan dan pengembangan pelayanan angkutan umum. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program-program sebagai berikut. A. Program peningkatan pelayanan angkutan. B. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas. C. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Lingkungan hidup.
Pembangunan bidang lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat terhadap lingkungan hidup. Fokus utama pembangunan bidang lingkungan hidup pada tahun 2016 adalah pengendalian pencemaran, menjaga sumber daya alam, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Kependudukan dan catatan sipil. Kebijakan pemerintah daerah pada urusan kependudukan dan catatan sipil difokuskan untuk mewujudkan sistem layanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, tertib, dan terjangkau di seluruh desa serta kelurahan yang dijabarkan pada program penataan administrasi kependudukan. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal yang berorientasi kepada upaya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, dan remaja melalui strategi peningkatan pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan dengan arah kebijakan memberdayakan dan membuka akses perempuan, anak, dan remaja dalam partisipasi pembangunan daerah. Sosial. Dalam rangka menjawab kompleksitas permasalahan sosial, maka ditempuh kebijakan pembangunan urusan sosial di Kabupaten Purwakarta diarahkan pada upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pelayanan kesejahteraan sosial dengan strategi meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan adalah mengembangkan pembangunan berbasis kearifan lokal yang bernilai religiuitas, berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggelar sayembara menyerahkan orang yang terkena gangguan jiwa berhadiah sekitar 2 juta rupiah per orang untuk diurus secara layak dan dibiayai pengobatan dan perawatannya sepenuhnya oleh pemerintah setempat. Ketenagakerjaan. Dalam upaya peningkatan capaian pembangunan di bidang urusan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sebagai OPD teknis melaksanakan beberapa program strategis dalam pencapaian pembangunan tersebut. Pemerintah Kabupaten Purwakarta kerap menerima keluhan dari masyarakat tentang keberadaan calo tenaga kerja di lingkungan perusahaan. Praktik calo itu kerap membuat resah masyarakat yang tengah mencari kerja karena menarik pungutan liar atau pungli. Fakta itu membuat pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan langkah dengan membentuk tim cyber pungli. Tim ini memprioritaskan penyelesaian masalah para calo tenaga kerja ini. Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Tenaga Kerja meluncurkan laman Bursa Kerja melalui website dengan sistem online. Koperasi dan usaha kecil menengah. Kebijakannya adalah mewujudkan koperasi yang sehat dan UMKM yang tangguh. Indikator keberhasilan kebijakan ini adalah jumlah koperasi yang memenuhi kriteria koperasi sehat sebanyak 10%, jumlah pelaku UMKM binaan yang menjadi wira swasta yang profesional sebanyak 25 UMKM, dan jumlah UMKM yang difasilitasi untuk mendapat kredit perbankan dan non-perbankan sebanyak 320 UMKM. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ditempuh dengan cara menggulirkan program pengembangan ekonomi masyarakat. Program ini disebut dengan sebutan SAKU atau Satu Keluarga Satu Usaha. Kebudayaan. Dalam upaya peningkatan capaian pembangunan di bidang urusan kebudayaan, Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta sebagai OPD teknis melaksanakan beberapa program strategis dalam pencapaian pembangunan tersebut. Di antaranya yaitu program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan keragaman budaya, program pengelolaan kekayaan budaya, dan program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
kepemudaan dan olahraga. Arah kebijakan umum dan program pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga yaitu program peningkatan peran serta kepemudaan, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, program pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan keagamaan. Pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang mempunyai keterkaitan dan efek multiplier yang signifikan di tingkat lokal. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendiami kawasan yang telah menjadi daerah tujuan wisata pada umumnya relatif cukup baik. Sebagai daerah yang memiliki posisi geografis yang strategis serta objek dan daya tarik wisata yang cukup beragam, wilayah Kabupaten Purwakarta mempunyai potensi untuk menjadi daerah tujuan wisata. Jumlah potensi objek dan daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Purwakarta tidak kurang dari 23 lokasi, baik berupa wisata alam, minat khusus maupun budaya. Upaya pengembangan pemasaran pariwisata di wilayah Kabupaten Purwakarta dilaksanakan melalui kegiatan penghargaan aplikasi Sabta Pesona, usaha jasa pariwisata, pengembangan duta wisata, event pameran produk wisata, pemutakhiran data pariwisata, pengadaan sarana atraksi situ Wanayasa, serta pementasan kreasi seni luar daerah. Ketahanan pangan. Urusan ketahanan pangan tidak ditangani oleh badan atau dinas secara khusus, akan tetapi dilaksanakan oleh beberapa dinas, yaitu Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Mendorong efektivitas pengumpulan dan pembagian beras perelek di setiap desa di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta. Program Keluarga Angkat memiliki skema berupa bantuan dari keluarga mampu kepada keluarga yang tidak mampu. Pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam upaya peningkatan capaian pembangunan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tersebut, Badan Keluarga Berencana, Perlindungan Ibu dan Anak atau BKBPIA dan Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai OPD teknis melaksanakan beberapa program strategis dalam pencapaian pembangunan tersebut. Di antaranya yaitu pembangunan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa, program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dan program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pertanian. Dalam rangka mencapai indikator pembangunan bidang pertanian, Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta pada tahun anggaran 2016 khusus untuk urusan pertanian diberi kewenangan menangani 6 program yang terdiri dari 44 kegiatan. Pemerintah kabupaten meresmikan sarana energi biogas. Wilayah di Kabupaten Purwakarta yang sudah menjadi basis peternakan diharapkan bisa menjadi daerah basis energi biogas. Pemerintah memberikan bantuan sapi ternak kepada warga di desa yang ingin mengembangkan energi biogas. Kehutanan. Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta menangani 4 program yang terdiri dari 11 kegiatan. Energi dan sumber daya mineral. Pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral adalah upaya dan sasaran pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral Kabupaten Purwakarta adalah meningkatnya pengelolaan bahan tambang dan air tanah serta daerah rawan bencana dengan langkah-langkah strategis berupa optimalisasi pengendalian pemanfaatan bahan tambang, air tanah, dan daerah rawan bencana. Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka melaksanakan urusan kelautan dan perikanan, maka ditetapkan suatu kebijakan. Kebijakan tersebut adalah menjaga stabilitas ketahanan pangan dan meningkatnya produksi pangan hasil perikanan.
perdagangan. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan untuk urusan perdagangan adalah meningkatnya daya saing komoditas perdagangan serta meningkatnya perlindungan konsumen dengan indikator sasaran sebagai berikut. A. Terciptanya pasar tradisional yang modern sebanyak 4 unit. B. Terbangunnya kantor pengelola atau pelayanan pasar tradisional yang representatif sebanyak 3 unit. C. Terbentuknya peraturan atau regulasi tentang penataan dan pemetaan lokasi pasar modern sebanyak 1 aturan. D. Tertatanya sarana dan prasarana yang representatif untuk pedagang kaki lima dan asongan di satu lokasi. E. Pengawasan barang atau jasa terhadap 300 pelaku usaha. F. Penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen. Industri. Adapun arah dan kebijakan pembangunan bidang industri adalah terwujudnya industri kecil dan menengah yang produktif, memiliki mutu produk kompetitif, dan mengembangkan persaingan usaha industri yang sehat dengan indikator sasaran sebagai berikut. A. Terciptanya industri kecil yang memiliki SNI, PIRT, dan GKM sebanyak 92 unit. B. Tersedianya lahan bagi kawasan IKM sebanyak 1,2 hektar. Dan C. Tersedianya lokasi serta sarana dan prasarana bagi promosi atau penjualan produk industri kecil sebanyak 2 titik. Ketransmigrasian. Capaian pembangunan di bidang ketransmigrasian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi sampai dengan tahun 2015 telah melaksanakan penjajakan dan kerjasama transmigrasi antar daerah sebanyak 8 daerah atau lokasi transmigrasi. Sedangkan jumlah kepala keluarga yang telah diberangkatkan sampai dengan tahun 2016 sebanyak 60 kakak dan 224 jiwa. Adapun jumlah kakak yang telah diberangkatkan pada tahun 2016 sebanyak 13 kakak atau 47 orang dengan lokasi transmigrasi ke Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.